sebelum minta baca Al-Quran. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa, ya itu salah. Yang ada saya tidak mau. Sama ilmu utang lunas. Wah, iki akeh sing seneng. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini makhluk ciptaan. Ciptaan itu berarti punya Tuhan. Dan Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Ketuhanan yang maha esa. Cuman satu. Makhluk, kemudian ada Tuhan. Ada makhluk, ada Tuhan. Jadi kalau jadi makhluk itu jangan bingung, jangan susah, jangan sumpek, jangan resah. Kenapa? Karena punya Tuhan, Tuhannya punya segala-galanya. Jadi tinggal minta. Salah satu cara minta yang diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah sebelum minta baca Al-Quran, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita baca Al-Fatihah? Karena ummul kitab, induknya Al-Quran. Kenapa kita pilih surat Yasin? Karena qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Nah, kalau ibunya diambil, jantungnya diambil, ya insya Allah kita minta apapun dikasih. Nah, itu rahasianya kenapa dulu para kiai, para habaib, para guru, para masyayikh, para asatid kalau punya hajat nggak repot, baca Al-Fatihah, Yasin, terus nggak dipikir, dan nyatanya ya beres, ya nyatanya beres. Yang kebanyakan mikir nggak beres, ya kebanyakan mikir nggak beres. Saya dalam mengelola Majelis Ar-Raudhah, alhamdulillah ditemani antum semua, dan diantaranya yang paling banyak nemeni ada Mas Juki, ya ada Ustaz Iis, ada Zidni, ada Mas Abdurrahman, ya Mas Abdurrahman, kemudian ada Mas Rifki, panggilannya Boim, ya ada Aldi, kita juluki Pak Kumis, ya Aldi ini juga Pak Kumis, sekarang suka pakai kumis. Nah, ada Zaini, ada Ustadz Fuad. Nah, ini teman-teman ini rata-rata kebanyakan ahli ngepel, ahli nyapu, ahli gali pondasi, ahli usung-usung, ahli angkat-angkat. Saya coba terapkan satu sistem, ya beberapa waktu yang lalu, coba kita apalkan Aqidatul Awam, karena ada jaminan insya Allah berdasarkan mimpinya orang soleh, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, diajarkan Aqidatul Awam, di situ dikatakan siapa yang hafal Aqidatul Awam, maka dia dijamin masuk surga. Jangan kamu pikir, kok enak ya, kok mudah ya. Jawaban saya, kalau ada yang enak kok pilih yang ruwet ya. Ya kalau ada yang enak ambil, yang enak-enak ambil. Nanti kalau udah kita praktekkan kan kita tahu. Ya kita tahu kenapa dijamin masuk surga. Makanya teman-teman saya di Majelis Ar-Raudhah saya bekali dengan menghafalkan Aqidatul Awam. Ya insya Allah bisa menjadi salah satu sangu untuk ke surga. Karena kalau mau disuruh menghafalkan Al-Quran 30 juz kan butuh waktu yang sangat lama, ya dikit-dikit nanti jalannya sampai ke sana. Pertanyaannya, mampukah tukang gali pondasi, tukang pel, tukang sapu menghafalkan Aqidatul Awam? Ya, ini teman-teman saya ini bukan santri yang duduk ngaji, bukan, tapi santri bagian ngepel. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa, ya itu salah. Yang ada saya tidak mau. Yang ada saya tidak mau. Siapa mau, maka nanti dijadikan sama Allah bisa. Maka mulai dengan kata mau dulu. Karena itulah di sepertiga akhir malam Allah tuh nawari nggak pakai syarat. Ya, sepertiga akhir malam itu kan Allah kan turun ke langit dunia dalam arti rahmatnya Allah, ampunannya Allah, karunia Allah itu mendatangi hamba-hambanya. Nggak pakai syarat. Allah cuma nanya siapa yang mau. Ya. Siapa yang mau minta ampun saya ampuni. Siapa yang mau tobat saya terima tobatnya. Siapa yang mau punya hajat apapun ngomong saya kasih. Cuman jawabannya apa? Saya mau. Nah, zaman sekarang ini ada orang ditawari macam-macam, nggak ngomong mau tapi kakean mikir.
Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya. Begitu dia bilang saya, maka yang maha kuasa murka. Begitu dia bilang saya, maka yang maha kuasa murka. Kenapa? Kesombonganmu tiada tara. Engkau katakan saya, tanda engkau bisa, sementara semua ada dalam kuasaku semata-mata. Nggak ada yang berkuasa di jagat raya selain aku, Allah Ta'ala. Paham semuanya? Siapa yang mau menghafalkan Al-Quran? Saya mau. Jangan ngomong mosok tabib saya bisa. Jangan. Lihat nih Gus Karim, walaupun beliau ini lebih muda dari saya, nggak pernah disebut kiai kecuali panggilan undangan kiai haji ya, tapi selalu sebutannya Gus Karim. Beliau begini-begini, Masya Allah, 13 bersaudara atau berapa Gus? 14 bersaudara yang Al-Quran 10, 14 bersaudara, 10 hafal Al-Quran. Masya Allah ya. Kamu cuma 2 bersaudara gak hafal-hafal. Kemudian beliau Masya Allah bangun pondok ya. Pondoknya ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal kitab dan lain sebagainya, ngasih manfaat. Nah kenapa ini orang-orang soleh terdahulu dan sekarang itu lebih suka dipanggil, kalau yang apa ya, ada Gus Dur, ada Gus siapa lagi, Gus Mi ya, ada Gus Baha, ada Gus Karim, walaupun sudah mumpuni ilmunya tapi lebih suka ngomong dirinya Gus karena merendahkan diri. Jangan sampai wajah kita yang indah ini jadi akhirnya agak buram karena kita kemasukan setan. Kita jadi suka ngomong yang gak karu-karuan, ngomong yang enak-enak saja, yang asyik. Karena ciri-ciri penghuni surga itu orangnya asyik. Yang gak asyik gak akan masuk surga. Yang iri, yang dengki, yang membenci, yang suka musuhan gak akan masuk surga. Karena di surga digambarkan duduk semacam ini, nongkrong, ngobrol, sururin mutaqabilin, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saling mandangkan wajah di atas dipan-dipan, ngobrol asik, senyum-senyum. Maka sing perengat-perengut dilarang masuk, dilarang, nggak boleh ya. Wajah cemberut bersengut jangankan masuk surga. Masuk rumah saya suruh keluar dulu, tolong perbaiki wajahnya dulu karena wajahmu merusak suasana rumahku ya. Tolong keluar dulu, ketemu yang di pos nggak apa-apa, kalau sama-sama yang di pos oke ya. Yang di pos sanggup menerima wajah cemburu-cemburu, tapi masuk rumah saya wajah merengut harus berubah menjadi senyum. Kalau enggak saya paksa, ayo mode senyum, harus bisa. Kalau enggak tempatnya di luar, harus senang, harus bahagia. Itulah makna halal bihalal, yang senang, jangan sampai sumpek. Makanya kita mau nyanyi-nyanyi malam hari ini, nyanyi nanti jelaskan isinya, insya Allah semuanya ilmu. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya mau bagi satu ilmu. Boleh ya, nggak boleh nggak apa-apa, orang bagi kok ya. Ya orang bagi, apalagi di rumahnya sendiri, boleh saja. Judulnya adalah ilmu buang sumpek sama ilmu utang lunas. Wah, aki-aki yang seneng ya. Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya, termasuk saya sendiri tuh ya. Wajah-wajah punya hutang. Dahulu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dengan berbagai matan yang berbeda, redaksi, kalau bahasa Indonesianya matan itu redaksi, teksnya agak beda tapi urgensinya sama, maknanya sama, Bukhari maupun Abi Dawud. Diceritakan di situ suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Nah ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah yang kita kalau punya kesempatan kan cuman pengen ke sana, masuk taman surga. Makanya jenengan kan rajin-rajin ke Majelis Ar-Raudhah biar bisa ke Raudhah yang di sana. Amin. Insyaallah. Dan nanti bisa ke Raudhah yang di sana, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke Ar-Raudhah, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, nggak ada yang lain. Berarti masjidnya ramai atau sepi? Sepi. Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sepi. Nah, ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya. Rame waktu sholat, betul. Rame waktu zikir pagi, zikir sore menjelang maghrib, rame. Waktu sholat 5 waktu, rame. Selepas itu sepi. Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran. Sahabat Nabi orang yang aktif bergerak. Sahabat Nabi adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya, ada yang berinteraksi silaturahim, bergerak, nggak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di dekat-dekat kiamat itu ada orang-orang yang duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid, tapi obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan jangan kamu dekat-dekat dengan mereka, bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuman ada satu sahabat, dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin, empati. Itu namanya empati. Itu namanya peduli. Dicari tahu kenapa kamu ada di sini. Kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan sholat? Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat, fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga nggak jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustadz, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, nothing happen. Ya, nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar biasa. Padahal dia lagi suntuk yang ngomong gitu loh ya, sama ahlinya, ahlinya ngomong. Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpek, bahkan update status, aku sumpek. Ya, story. Ya. Ini salah, itu salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam saja. Duduk, ingat sama Allah, di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab. Humumun lazimatni waduyun. Tahu artinya humumun lazimatni waduyun? Coba Nabi Muhammad terjemahkan. Kesumpekan yang selalu melazimiku. Lazim itu ngikuti terus apa? Mengikuti terus. Waduyunun? Utang-utang. Wah, Nabi Muhammad mau ngomong utang-utang rodok sungkan tadi. Gak tega ya. Jadi humum waduyun lazimatni, kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesianya sumpek belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesianya sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa Betawi, Jakarta. Suntuk. Bahasa Indonesianya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang enggak enak karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau. Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan, masih global. Saya kok paling cocok Gus, ini kok muantep nih ya. Sumpek, galau, resah, gelisah, apalagi gundah. Ya, gundah. Tapi nggak bisa mewakili kata sumpek. Sumpek itu ya galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada. Humum, bukan satu. Humum, ham itu cuma satu. Kalau humum berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa? Sahabat ini bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW, gak jaim, gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Yo, masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek?
Ya masa nggak ada begitu. Karena sumpek itu wajar, manusia kena sumpek itu wajar. Yang nggak wajar kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diser-ser, sumpeknya dikeloni, tidur sama aku sumpek. Itu yang nggak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh pergi. Humumun lazimatni waduyun. Hutang-hutang yang mengejarku, suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini, ya makanya jangan kebanyakan hutang. Kira dok kurang ajar wong sing nasihati koncone kaya ngono kuwi. Sudah tahu temannya banyak hutang kok bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temannya dikasih omong yang gak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kau udah begini gimana kamu? Ini tidak nyelesain masalah, tapi membuat orang itu semakin terbebani masalah. Nabi SAW nggak mengatakan sana keluar kerja cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka kerja. Lah kamu tahu keluargamu, sahabatmu biasa kerja macam-macam, kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokein nasihat tok gitu ya? Nasihat tok. Salah. Nabi Muhammad SAW lagi nggak punya duit, duit, jadi nggak bisa kasih duit. Kalau punya duit, coba lihat sikap Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau saya luruskan bab hutang ini, boleh? Ini belum ceramah loh, belum. Wong judulnya nggak pakai ceramah. Ini nyantai ya. Jadi nanti kalau ada yang punya kepentingan mau jalan, silahkan ya. Karena kan banyak di sekitar kita ini mungkin yang hadir, mungkin lagi ada kepentingan, sempatkan hadir, pengen ngambil barokah ya. Boleh lanjutkan, nggak jadi masalah. Mungkin yang ada mau melahirkan mampir ke sini. Loh mungkin tuh ya. Siapa tahu wallahu alam, nggak ngerti. Jangan kemudian diempet-empet lahir di sini masalah saudara-saudara. Akhirnya jadi masalah. Bebas, ini majelis bebas, santai, jangan sungkan. Kawan-kawan saya nggak pernah kalau ada orang kemudian keluar meninggalkan majelis dipikir aneh, paham semua. Saya kalau lagi punya kepentingan ya tak tinggal, tak serahkan Ustaz. Lanjutkan, saya tinggal. Karena kita lebih tahu dengan kepentingan kita masing-masing. Boleh dilanjut? Nah, asiknya di sini. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu orangnya semangat kerja, semua bergerak. Makanya Nabi SAW nggak nasehatin, silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya nggih donga Gus, wirid, tapi lunasipun kapan? Ada enggak yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa Gus, tapi lunasnya kapan? Ini sekedar doa nggak cukup, Masya Allah. Sekedar doa nggak cukup, jadi meremehkan yang namanya doa. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat nggak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, menarik. Rasul nggak mengatakan kalau kamu baca 1000 di pagi hari, 1000 di sore hari. Wah, ini seksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh maca ping 1000. Masalah atau enggak masalah? Masalah, karena mungkin apa ya, mampu saya menyelesaikan 1000 kali, waktunya bagaimana, bla bla, sulit. Ad-din yusrun. Rasul mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit, apalagi orang yang lagi kesulitan, orang lagi kesusahan, maka dikasih suatu ajaran yang ringan. 1 di pagi hari, 1 di sore hari, Allah menyingkirkan sumpekmu, Allah melunaskan hutangmu. Nggak ada kata-kata kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpekmu, kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajari untuk semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah, jangan ada yang lain. Sahabat ya jawab, bukan dengan kata na'am. Na'am itu ya, tapi jawabannya bala. Oh tentu mau ya Rasulullah. Bukan ya, oh mau banget.
mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Pendek. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Wah, coba bayangkan, kita dikejar-kejar utang, terus kita minta tolong sama satu penguasa raja gitu ya. Saya untuk ngadepi utang ini dilindungi sama raja, urusanmu sama raja, beres enggak kira-kira? Beres. Nah ini kita ngomong, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih. Aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu. Minta tolong sama kamu ya Allah. Singkirkan semua ini. Dari rasa lemah dan rasa malas. Dari rasa takut dan rasa kikir. Min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setahun, hanya beberapa hari, maka Allah pun melunaskan hutangku, maka Allah pun menyingkirkan suntukku, dan Allah pun melunaskan hutangku. Mau doanya? Ada di Wirdul Latif, itu sudah ada, tinggal baca Wirdul Latif pagi sore ada. Ya. Siap semuanya? Ngapalin doanya, ngamalkannya, ngajarkan. Jadi kalau temenmu banyak utang sumpek, jangan bawa nasihati. Dah baca ini pagi sore. Udah gitu aja. Wes ojo sumpek, baca ini pagi sore. Yuk kita lanjutkan kehidupan. Asik atau gak asik? Asik. Jadi syaratnya kamu senang dunia, syaratnya kamu senang sampai di kubur, syaratnya kamu senang di barzah, syaratnya kamu senang sampai di Shiratal Mustaqim, syaratnya kamu senang di surga. Di dunia harus senang. Karena orang yang gak senang di dunia berarti kufur nikmat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama Allah dikasih jagat raya segini kok gak iso seneng, kayak gunung, kayak segara, kayak konco, kayak masya Allah. Coba kamu ditaruh di satu planet Mars ijen, bisa senang? Rodo angel. Tapi ditaruh di bumi hijau seger, apalagi buminya Indonesia Raya, masya Allah. Di Indonesia itu lihat kanan seger, lihat kiri seger, dingklok seger, lihat ke langit seger, merem seger. Gitu kok nggak bisa senang. Namanya kufur nikmat. Makanya saya paling tidak mau terima curhat. Moh aku cedak orang-orang yang kufur nikmat, moh. Karena kalau dia kena bencana nanti saya kena juga. Uang kok urit sumpak. Walaupun kamu punya suntuk, jangan dipelihara. Jadikan di sini senang, di mana-mana senang, karena selalu ada nikmat untuk membuat kita senang. Ibu-ibu, ketemu suami yang menyebalkan, masya Allah. Ibu-ibu ketemu suami yang menyebalkan senang. Ketemu anak yang ganyang, masya Allah. Bu, yakin bu? Ibu-ibu Majelis Ar-Raudhah ini luar biasa, warga Solo dan sekitarnya. Walaupun suaminya menyebalkan, tetap senang. Kenapa senang bu? Gak iso jawab. Karena daripada susah lebih baik senang kan. Pilihannya cuma satu di antara dua. Ngadepinnya begitu, pilih senang atau susah. Udah yang dilihat menyebalkan, kok hatinya ikut susah, berarti ruginya dua kali. Kamu mau nyebelin, nggak ngurus, yang penting aku senang, bahagia. Itu pesannya orang-orang soleh. Seneng no hatimu. Wasiatnya almarhum ayah saya Muhammad bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah. Nasihatnya ke saya cuma satu yang saya ingat sampai sekarang. Karena bapak saya itu buat saya TOP BGT SKL, top banget sekali. Nggak pernah ngajari saya golek duit, nggak pernah. Nggak pernah cari duit, nggak ada. Nanti hidupmu susah, nggak ada. Kamu sekolah yang pintar ya, biar nggak melarat, nggak ada. Nggak ada kalimat-kalimat donyo itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Pesannya cuma satu, seneng no atimu. Farih nafsak. Seneng no
Atimu. Jadikan hidup senang. Gus Karim kan beberapa kali dulu ketemu ayah saya, mesti ngakak kalau ketemu. Seneng no atimu. Sehingga ayah saya punya pesan yang indah buat saya, kalau kamu ketemu orang bengkok, diluruskan susah, bunderno sisan. Terus gelundong no. Jangan dipaksa lurus. Maksudnya ada orang ngeyel, misal kita kasih tahu, ya orang nanya, warung makan terdekat di mana? Situ. Dia bilang, nggak ada warung di situ. Kita jawab, ada di situ. Dia ngeyel, nggak ada warung di situ. Ini namanya bengkok, diluruskan nggak mau. Jawaban sisa, oh ya, nggak ada, selesai. Nggak usah kebanyakan debat. Itu namanya dibunderno sih, sisan, ben gelundung. Ya biar gelundung sak karepmu ya sak karepmu. Enak enggak konsep hidup begini?